Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kajian kita mengenai usul fikih dan tema hari ini berkaitan dengan soal konsep nasah atau yang juga populer dengan istilah nasah atau nasih mansuh. Eh, ini memang istilah yang digunakan di dalam usul fikih sebagai bagian dari upaya untuk mempertemukan atau mengkompromikan atau mencari solusi dari adanya dua dalil yang dianggap kontradiktif eh, antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, baik di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah atau di antara keduanya. Sehingga kemudian di dalam nasah ini ya dikenal ada istilah nasah Al-Quran dengan Al-Quran, ada nasah As-Sunnah dengan Al-Quran, ada istilah juga eh, As-Sunnah menasah bagian dari Al-Quran atau menasah Al-Quran dan As-Sunnah dengan As-Sunnah lagi, gitu. Sunnah dengan Sunnah lagi. Eh, Memang banyak konsep ya atau banyak metode yang digunakan oleh para ulama di dalam mengkompromikan dalil-dalil yang dianggap kontradiktif itu. Nah, salah satu bagiannya ini adalah soal nasah dan mansuh. Memang ada perdebatan di kalangan ulama tentang adanya konsep ini. Apa memang pernah terjadi atau tidak pernah terjadi nasah ini dalam Al-Quran? Ya, karena sebagian ulama menolak adanya nasah karena itu mengindikasikan bahwa seolah-olah Allah ya lupa atau apa namanya, ya tidak mungkinlah meralat apa yang disampaikannya begitu. Nah, karena itu dianggap mengurangi kemahakuasaan Tuhan atau kemahabesaran Tuhan. Nah, walaupun di dalam Al-Quran ada istilah manan sahmin ayatin gitu, uh, illa apa nama au misliha gitu, rudduha au misliha, bahwa Allah tidak menasah satu ayat ya kecuali dengan ayat yang setara atau lebih baik dari itu. Tetapi kemudian pemaknaan tentang nasah kemudian menjadi berkembang maknanya. Ada dalam pengertian ibtol ini membatalkan satu ayat atau satu hadis dengan ayat atau hadis yang datang kemudian. Itu diartikan dalam pengertian ibtol gitu. Ada juga makna izalah atau apa namanya rapul hukmi gitu, bihukmin akhor. Jadi menghilangkan sebagian hukum dengan hukum baru yang meralatnya, baik keseluruhan maupun sebagian. Atau bermakna intikol atau tahwil, pemindahan satu ayat ke ayat yang lain, satu hadis ke hadis yang lain. Jadi al-intikol min ayatin ila ayatin ghairi. Jadi penggunaan satu dalil berpindah dari dalil yang satu ke dalil yang lain yang dianggap lebih baik. Mungkin istilah yang populer dalam usul fikih adalah al-istihsan gitu ya. Memilih satu dalil yang dianggap lebih baik dari sekian pilihan dalil yang tersedia. Nah, maka nasah juga bisa dalam pengertian seperti itu, tahwil atau uh, intikol. Kemudian memang di kalangan ulama ada perdebatan tentang ada atau tidak ada nasah ini ya. Bagi ulama yang menolak adanya nasah selain tadi alasan apa dimungkinkan atau bisa mengindikasikan kelemahan dalam tanda petik ya kelemahan Tuhan gitu dengan adanya yang nasah ini. Kemudian
selain itu kemudian mereka memang mencoba berupaya untuk mengkompromikan, tanpa harus menggunakan nasah begitu, tapi menginventarisasi ayat-ayat yang diduga, eee, merupakan nasah mansuh itu atau nasih mansuh itu, kemudian dengan, memaknai ayat yang satu misalnya sebagai ayat yang umum, kemudian ayat yang kedua yang dianggap kontradiktif itu sesungguhnya bukan kontradiktif, tapi merupakan ayat yang khusus. Jadi yang satu umum, yang kedua khusus, sehingga ayat tersebut bukan nasah tapi tahsis misalnya. Atau ada ayat yang hukumnya mutlak, misalnya ada ayat bahwa salah satu kifarat bagi orang yang sumpah itu adalah fatahriru raqabah misalnya, memerdekakan hamba sahaya. Tapi di ayat lain misalnya ada fatahriru raqabatin mu'minatin gitu. Kemudian bahwa raqabah yang harus dimerdekakan adalah ya raqabah atau hamba sahaya yang beriman. Nah, dianggap tahriru raqabatin mu'minah ini dianggap sebagai nasah pada tahriru raqabah yang bersifat mutlak misalnya seperti itu. Eh, sehingga dari sekian ratus atau sekian puluh ayat yang diduga sebagai ayat yang eh, kontradiktif itu kemudian bisa dikompromikan dengan metode tadi taksis atau metode takyid gitu, mencari mana yang yang mutlak dengan yang muqayyad gitu, atau yang am dengan yang khas misalnya. Tapi hal yang juga menjadi realitas uh, adalah bahwa bagi kalangan ulama yang menganggap adanya tahsis pun, gitu, sesungguhnya mereka juga membuat syarat-syarat tertentu. Ada 4 persyaratan yang dikemukakan adalah yang pertama bahwa hukum yang dinasa adalah hukum syara. Jadi kalau yang berkaitan dengan bukan hukum syara ya dianggap uh, bukan merupakan uh, proses taksis ya, bukan merupakan konsep nasah. Walaupun sesungguhnya ya di dalam kehidupan kenegaraan kita juga ada istilah undang-undang tadi ya, undang-undang lama diralat atau dibatalkan oleh undang-undang baru yang datang belakangan gitu. Yang itu mungkin dalam istilah usul fikih ada juga namanya istishab. Jadi pemberlakuan satu hukum, peraturan sampai dengan ada peraturan baru yang mengubahnya atau meralatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalil syara yang menasah juga harus berupa hukum syara. Jadi kalau bukan hukum syara ya tentu saja dianggap bukan merupakan konsep nasah dan mansuh. Kemudian yang ketiga, dalil hukum syara yang menasah itu harus datang lebih akhir daripada yang dianggap mansuh. Nah, jadi ini sebuah bagian dari tadi upaya untuk mencari mana dalil mana yang datang kemudian, maka itulah dianggap sebagai nasih. Dan dalil yang datang lebih dulu itu disebut sebagai atau dianggap sebagai mansuh gitu. Nah, mungkin kalau ada kontradiktif misalnya antara ayat-ayat Makkiyah dengan ayat-ayat Madaniyah gitu, maka yang berlaku adalah ayat-ayat Madaniyah karena dia datang belakangan. Dianggap memansuh ayat-ayat Makkiyah yang datang di periode Mekah gitu, yang tentu lebih dulu dibandingkan dengan periode Madinah gitu. Yaitu kemudian yang berikutnya juga ada bahwa uh, dianggap nasah mansuh apabila ada kontradiktif satu sama lain. Jadi kalau tidak ada kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, tentu saja proses nasah tidak berlaku ya. Jadi proses nasah itu ya ketika terjadi ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain atau hadis yang satu dengan hadis yang lain, maka dilacaklah kedua ayat yang dianggap kontradiktif itu mana yang datang
duluan dan mana yang datang belakangan. Maka yang datang belakangan dianggap sebagai nasih dan ayat yang datang lebih dulu dianggap sebagai mansuh. Demikian juga hadis begitu dilihat dari tarikhur ruwahnya, sejarah perawi maupun peribayatan hadis itu atau asbabul wurud yang terjadi dalam hadis itu terjadi pada kapan begitu dan di mana, kemudian apakah hadis ini lebih dulu atau belakangan munculnya dari hadis yang dianggap hadis-hadis yang dianggap kontradiktif itu. Itu berkaitan dengan persyaratan. Kemudian berkaitan dengan soal pembagian nasah ya. Tadi ada istilah nasah Al-Quran dengan Al-Quran. Memang eh, jenis nasah yang Al-Quran dengan Al-Quran itu seperti ayat yang berkaitan dengan ayat tentang idah ya, idah perceraian itu. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya ayat 240 itu disebutkan bahwa idah itu 1 tahun. Tapi kemudian dinasah oleh ayat Al-Baqarah ayat 234 menjadi 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Gitu. Nah, itu oleh para ulama sebagai contoh kasus Al-Quran menasah Al-Quran ayat yang satu dengan ayat yang lain yang dianggap kontradiktif. Walaupun tentu menurut ulama yang tidak setuju ada nasah, maka itu merupakan nasah. Tadi mungkin prosesnya merupakan taksis gitu. Kemudian nasah Al-Quran dengan hadis. Nah, ini itu hal yang juga kontroversial ya. Uh, tapi setidaknya kita melihat jenis kontradiktif atau jenis nasah yang kedua ini berkaitan dengan yang mutawatiroh. Imam Malik misalnya, Abu Hanifah dan Ahmad itu beranggapan bahwa nasah sunnah Al-Quran itu bisa dinasah dengan sunnah yang mutawatir, bahwa sunnah juga merupakan wahyu ya, sehingga kemudian ya sama-sama kan kalau dalam perspektif usul fikih yang dinamakan syari, pembuat syariat itu yaitu Allah dan Rasulnya. Sehingga kemudian mungkin saja suatu dalil itu bersumber berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah sekaligus. Nah, sedangkan Imam Syafi'i dan juga kalangan Zuhiriyah itu mereka menentang keberadaan nasah ya, seperti tadi disebutkan. Mereka berargumen bahwa ya tadi nasah itu kedudukan sunnah tidak lebih baik atau tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Al-Quran, sehingga dianggap tidak mungkin as-sunnah meralat atau menasah, tidak mungkin hadis sunnah itu meralat Al-Quran karena posisi Al-Quran lebih tinggi daripada sunnah. Kemudian nasah sunnah dengan Al-Quran seperti tadi disebutkan, salah satu contohnya adalah arah kiblat ya, yang telah ditetapkan oleh hadis yang semula ke Baitul Maqdis kemudian dinasah dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Ini kalau ini merupakan nasah sunnah gitu dengan Al-Quran. Ini contoh yang ketiga. Kemudian ada nasah sunnah dengan sunnah. Yang kemudian ini ada 4 jenis itu, yaitu yang pertama adalah nas mutawatirah dengan nas mutawatir. Jadi nas yang mutawatir atau hadis yang mutawatir dinasah dengan hadis yang mutawatir atau nas yang mutawatir lagi. Kemudian bisa saja nasah hadis ahad dengan hadis ahad lagi, atau nasi hadis ahad dengan hadis mutawatir, atau hadis yang mutawatir dengan hadis ahad misalnya. Nah, ini memang wilayah yang debatable ya antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Di sini juga
kaya dengan khilafiyah. Kemudian ada macam nas yang lain ya, misalnya dilihat dari nasah bacaan dan hukumnya sebagaimana hadis Aisyah tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang susunan yang semula 10 susunan kemudian dinasah menjadi 5 susunan misalnya. Ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa kana fima unzila asyara radu'atin ma'lumatin panus hinu bi khamsi ma'lumatin. Fatwaffa Rasulullah SAW wa hunna yaqra'u minal Qur'an rawahu. Nah, ini ya sebuah hadis yang menggambarkan ada proses nasah di situ. Mungkin bagian yang terakhir ada sebagian atau ada seorang tokoh yang menggunakan konsep nasah ini sebagai metode untuk merekonstruksi syariah. Mungkin istilah rekonstruksi syariah ini menarik karena di situ sebagian ulama menganggap bahwa ya syariah tidak bisa direkonstruksi karena itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka bagaimana mungkin itu direkonstruksi gitu. Tapi seorang pembaharu dari Sudan bernama Abdullahi Ahmed An-Naim menganggap bahwa memang kalau sekedar perubahan fikih saja itu tidak signifikan untuk mengkompromikan antara relasi syariah dengan humanisme atau hak asasi manusia. Karena menurut dia syariah dan hak asasi manusia itu mengandung kontradiktif ya atau mengandung kontradiksi di antara keduanya dalam beberapa kasus gitu. Khususnya berkaitan dengan soal pidana, berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan laki-laki dan perempuan, muslim non muslim gitu. Yang itu konvensi nasional menganggap bahwa hak politik sipil laki-laki dan perempuan non muslim dan non muslim itu memiliki hak yang sama di dalam kehidupan suatu negara. Nah, sedangkan syariat yang ada gitu itu dianggap ya kontradiktif dengan tuntutan hak asasi manusia maupun humanisme yang saat ini ya HAM ini sudah menjadi semacam agama ya yang bisa menjadi indikator suatu masyarakat atau suatu bangsa beradab atau tidak beradab. Jadi yang melanggar hak asasi manusia dianggap sebagai citra keberadabannya lebih rendah dibandingkan dengan pihak-pihak yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Setiap tahun tentu lembaga HAM internasional menilai dan memberikan laporan tentang kinerja HAM di setiap negara. Dan Indonesia ya berada dalam urutan kesekian ya dari segi kinerja HAM-nya. Oke, kembali pada persoalan bahwa bahwa syariat yang ada hari ini dianggap kontradiktif dengan syariah atau tidak familiar dengan tuntutan humanisme internasional karena dalam banyak persoalan tadi syariat Islam tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Misalnya antara lain adalah adanya hukum pidana yang dianggap mengurangi kehormatan kemanusiaan seperti adanya hukum potong tangan, adanya hukum kisos gitu, ada hukum itu di satu sisi. Kemudian dalam kaitan dengan kehidupan kenegaraan itu juga beda antara hak laki-laki dan perempuan, di mana perempuan dianggap tidak memiliki kompetensi untuk menjadi pimpinan atau kepala negara gitu karena tafsir tentang ar-rijalu qawwamuna dianggap sebagai dalil untuk melarang perempuan menjadi kepala negara. Nah, kemudian di pihak lain juga umat Islam misalnya dilarang untuk memilih pemimpin orang kafir dan seterusnya lah.
Pokoknya beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai eh, kontradiksi antara syariah dan hak asasi manusia. Nah, kemudian Naim ini melihat ada potensi sesungguhnya yang memungkinkan syariah bisa kompatibel dengan hak asasi manusia, yaitu dengan cara, nah ini caranya adalah dengan melakukan konsep nasah yang terbalik. Jadi kalau tadi misalnya dalam konsep yang dipahami oleh atau disepakati oleh mayoritas ulama adalah bahwa ayat-ayat kalau ada kontradiksi antara makiyah dan madaniyah, maka diberlakukan ayat makiyah, diberlakukan ayat-ayat madaniyah yang datang belakangan gitu dibandingkan dengan ayat makiyah yang datang lebih dulu. Nah, sedangkan menurut Naim itu ayat-ayat makiyah ini adalah ayat-ayat universal. Seruannya sangat humanis. Indikator atau ciri-ciri dari ayat makiyah itu misalnya semua manusia dianggap setara. Ya ayuhan nas gitu. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila gitu. Allah memang menciptakan manusia ini beragam suku, agama dan lain-lain, maka diserulah semuanya dalam kesetaraan ya ayuhan nas dan kemudian disuruhlah mereka untuk melakukan ta'aruf, kerjasama dan lain-lain. Nah, kemudian Yabna Adam gitu. Semua diseru dalam kesetaraan sebagai anak cucu Adam, Yabna Adam gitu. Nah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu salah satu cirinya adalah memang ada pembedaan perlakuan antara kafir dengan muslim sehingga ada ayat ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina kafaru gitu ya. Dibedakan antara mukmin dengan kafir dalam berbagai persoalan hukum. Dan hampir semua ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad, ya semuanya adalah fenomena Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah. Misalnya ayat-ayat yang kalau di surat Al-Anfal banyak sekali atau di surat yang lain juga tersebar, misalnya ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memerangi non-Muslim. Ya ayyuhallazina amanu misalnya. Wa qatilul ladzina qatilunakum wa akhrijuhum min haitsu akhrajtumuhum. Wahai orang beriman, perangilah mereka yang memerangi kalian dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian. Atau misalnya apa perangilah orang-orang kafir haitsu wajadtumuhum di mana saja kalian berada gitu. Dan lain-lain ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad itu adalah semuanya ayat-ayat Madaniyah. Nah, dulu ayat itu oleh para ulama ya diberlakukan karena dianggap lebih fungsional untuk kebutuhan saat itu atau dianggap maslahat ayat-ayat Madaniyah ini dibanding dengan ayat-ayat Makkiyah. Maka kemudian ayat-ayat Madaniyah inilah yang dianggap berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial, politik, kenegaraan dan lain-lain. Nah, sedangkan menurut Naim, ayat-ayat atau hukum-hukum syariat yang dibangun berdasarkan ayat-ayat Madaniyah ini dianggap tidak kompatibel dengan tuntutan hak asasi manusia. Maka dia ingin merekonstruksi hukum Islam dengan berbasis pada ayat-ayat Makkiyah karena dianggap ayat-ayat Makkiyah ini lebih manusiawi gitu, lebih kompatibel dengan tuntutan hak asasi manusia dan humanisme dalam Islam. Sehingga kemudian dia menawarkan konsep nasah terbalik. Bila ulama yang dulu ayat-ayat Madaniyah menasah ayat-ayat Makkiyah gitu, maka Naim membalikkan konsep nasah itu dengan memberlakukan ayat-ayat Makkiyah menasah ayat-ayat Madaniyah pada kasus-kasus yang dianggap kontradiktif di antara keduanya. Gitu. Memang sepintas perubahan itu cukup simpel, hanya membalik konsep NASA. Tapi implikasinya serius, gitu. Karena hampir semua bangunan syariah yang kita warisi hari ini dibangun berdasarkan ayat-ayat Madaniyah. Sehingga bila konsep ini diberlakukan, maka akan tadi mendekonstruksi syariat-syariat Islam yang ada hari ini dan kemudian Naim menawarkannya dengan syariat baru yang dibangun dari ayat-ayat Makkiyah. Dan dengan cara itu maka uh, bisa diharapkan syariah tidak akan lagi kontradiktif
dengan hak asasi manusia maupun dengan tuntutan humanisme internasional. Saya kira itulah konsep NASA yang kemudian dijadikan sebagai sebuah model di dalam melakukan pembaharuan hukum Islam, khususnya berkaitan dengan solusi antara konsep syariah yang ada hari ini dengan tuntutan hak asasi manusia yang dianggap kontradiktif di antara keduanya, maka konsep nasah terbalik bisa dianggap sebagai solusi untuk mempertemukan syariah dengan hak asasi manusia. Tentu saja tawaran ini merupakan tawaran yang kontroversial ya di kalangan para ahli pun debatable mengenai pemikiran An-Naim yang seperti itu. Nah, mungkin juga di antara Anda juga ada yang tidak setuju. Tapi ya silakan. Itu dalam fikih itu perbedaan pendapat itu hal yang lumrah bahkan seharusnya. Aneh kalau ada hukum Islam tidak kontroversial. Jadi selalu kontroversial. Karena ya salah satu ciri dari fikih itu ya kontroversial, mengundang khilafiyah gitu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita menjadikan persoalan-persoalan fikih itu tidak menjadi bahan untuk kita bermusuhan, tidak harus menjadi potensi untuk kita konflik di antara para pihak yang setuju maupun yang tidak setuju pada apapun konsep di dalam fikih, tapi seyogianya itu bisa memacu para pihak untuk melakukan pastabikul khairat, melakukan kajian-kajian sehingga gagasan yang satu, pemikiran fikih yang satu bisa dibantah ya dengan uh, pikiran dan argumen serta dalil-dalil yang mendukungnya. Sehingga kemudian keilmuan fikih terus berkembang justru ketika ada persoalan yang bisa mengundang kontroversi atau khilafiyah semacam itu. Nah, baik itulah sementara kajian kita tentang nasah atau nasih dan mansuh yang disebut dengan istilah konsep nasah di dalam usul fikih maupun di dalam ilmu ulumul Quran yang itu semua menjadi bahan kajian kita semua dalam rangka memperkaya wawasan kita di dalam memahami persoalan-persoalan fikih dan usul fikih maupun di dalam persoalan hadis, ulumul hadis dan ulumul Quran yang di dalamnya ya ada salah satu persoalan yaitu persoalan nasih dan mansuh yang ditawarkan sebagai ilmu untuk menjadi solusi ketika ada di antara dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis antara Quran dengan Quran atau Quran dengan hadis ataupun hadis dengan hadis sehingga NASA ini menjadi solusi untuk mempertemukan hal-hal yang kontroversial tersebut. Itulah kajian kita kali ini. Kita jumpa di kesempatan yang lain pada persoalan yang lain. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.